warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Ismaniar, dokter muda stase ilmu penyakit dalam, akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik jantung. Adik, perkenalkan saya Dr. Dea, saya dokter yang bekerja pada hari ini. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik jantung pada adik. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada jantung adik. Dan nanti selama pemeriksaan, mungkin saya akan menyuruh adik untuk membuka baju. Di situ saya akan melakukan perabaan, kemudian saya akan mengetuk dan akan mendengarkan menggunakan alat stetoskop pada dada adik. Mungkin akan timbul rasa ketidaknyamanan, tapi adik tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Bagaimana adik? Bisa kita mulai? Nah, di sini pasien nanti akan membuka baju dan kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan, di sini kita mencuci tangan 6 langkah dan kemudian di sini duduk di sebelah kanan pasien dan kemudian mempersiapkan alat dan bahan sebelum melakukan pemeriksaan. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Di sini saya sudah duduk di sebelah kanan pasien. Kemudian di sini kita menilai pada ekspresi wajah. Pada ekspresi wajah di sini kita nilai bagaimana ekspresi wajah, apakah tampak menahan rasa sakit atau tidak. Kemudian tampak pucat dan kemudian di sini kita nilai apakah tampak pucat, kemudian tampak berkeringat, tampak sesak, dan kemudian kita menilai dari sianosis sentral pada bibir pasien, apakah tampak sianosis atau berwarna kebiruan. Dan kemudian di sini pada anggota gerak yang pertama kita nilai adalah clubbing finger. Coba deh buat tangannya seperti ini ya. Di sini kita nilai apakah ada clubbing finger atau tidak. Kemudian pada jari-jari tangan coba deh seperti ini. Di sini kita nilai apakah ada sianosis perifer, baik itu pada ekstremitas atas maupun pada ekstremitas bawah. Kemudian di sini juga pada bagian leher, di sini kita nilai coba menengah ya. Di sini kita nilai apakah ada pembesaran kelenjar tiroid ataupun kelenjar leher sekitar leher, dan kemudian di sini kita juga menilai apakah ada distensi vena. Coba deh berpaling ke sebelah sana. Di sini kita nilai apakah ada distensi vena jugularis atau tidak. Kemudian juga pada bagian dada, di sini kita menilai apakah ada jaringan parut, kemudian kita menilai pulsasi dari ictus cordis, apakah terlihat pulsasi ictus cordis atau tidak, dan kemudian kita menilai bagaimana pernafasan dinding dada. Dari sini kita nilai bagaimana pergerakan dinding dada, apakah simetris, kemudian apakah ada pergerakan dinding dada yang tertinggal atau tidak. Nah, disitulah pemeriksaan inspeksi. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan nadi. Di sini pemeriksaan nadi dilakukan secara bilateral, yaitu pada sisi kanan dan sisi kiri. Coba deh sedikit. Nah, di sini kita melakukan perabaan selama 1 menit untuk menghitung kecepatan dari nadi tersebut. Dan di sini setelah kita dapatkan nadi, di sini satuannya kali per menit. Dan kemudian juga pada saat kita melakukan palpasi nadi juga kita nilai kecepatannya, kemudian iramanya regular atau tidak, kemudian isinya penuh atau tidak, dan karakternya kuat angka atau tidak. Dan kemudian setelah kita melakukan palpasi nadi bilateral, kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan pada bagian tangan, yaitu pada capillary fill time, yaitu kita melakukan pendekanan pada kuku, kemudian kita lepas dan kita nilai pengisian darah balik di sini kurang dari 2 detik. Kemudian setelah kita melakukan CRT capillary fill time, kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan tekanan vena jugularis. Dari sini dimana kita memposisikan pasien dalam posisi berbaring dengan membentuk sudut 30 sampai 40 derajat. Dan kemudian di sini adik silakan menghadap ke sebelah sana. Dan sini kita nilai dulu apakah ada distensi vena, dan kemudian di sini kita melakukan penekanan pada bagian nadi ya, pada bagian vena maksudnya. Dan kemudian setelah itu kita mengambil penggaris, dan kemudian setelah kita melakukan penekanan di sini kita letakkan satu penggaris di atas angulus lidovisi pada bagian sternum, dan kemudian satunya lagi di sini kita letakkan pada bagian pengisian vena. Nah, di sini kita ukur. Nah, normalnya itu adalah 5 cm plus minus 2. Nah, kemudian setelah kita melakukan tekanan vena jugularis, ini dilakukan palpasi pada ictus cordis, di mana di sini kita menentukan letak dari ictus cordis. Normalnya itu pada linea midclavicularis sinistra di ICS 5. Nah, kemudian setelah kita melakukan perabaan dari ictus cordis, ini kita menilai
apakah ada trill, lifting, ataupun yang lain. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan perkusi. Tujuan dari pemeriksaan perkusi adalah untuk menentukan dari batas jantung. Di sini kita mulai dari batas atas jantung. Yang pertama, kita mulai dari bagian atas. Ini masih sonor, si sonor. Nah, sini sudah redup, sini menandakan batas jantung bagian atas, yaitu pada bagian ICS 3. Kemudian di sini kita lanjutkan ke perkusi pada bagian batas kiri jantung, mulai dari linea axillaris anterior di ICS 5. Nah, di sini masih sonor. Nah, di sini sudah redup, menandakan batas kiri jantung. Dari sini di ICS 5 sedikit ke lateral, menandakan bahwa batas kiri jantung. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan batas dari kanan jantung. Mulai dari atas, masih sonor. Nah, sini sudah mulai redup atau sonor memendek. Nah, sini menandakan batas dari kanan jantung, yaitu di linea parasternal kanan. Nah, kemudian setelah kita menentukan batas jantung, di sini juga kita menentukan apakah jantung mengalami pembesaran atau tidak. Nah, baik, di sini kita lanjutkan pemeriksaan auskultasi. Di sini menggunakan alat yaitu stetoskop. Di sini kita menentukan menentukan bunyi jantung 1, 2, bunyi jantung tambahan ataupun bunyi murmur. Di sini kita melakukan auskultasi pada katup-katup jantung. Yang pertama pada katup pulmonal, yaitu pada ICS 2, linea parasternal sinistra. Di sini kita mendengar apakah bunyi jantungnya normal ataupun ada bunyi jantung tambahan. Kemudian di sini kita melakukan auskultasi pada katup aorta di ICS 2, parasternal dextra. Kita mendengar apakah ada bunyi jantung tambahan atau bunyi jantung tambahan. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan katup tricuspid, yaitu pada ICS 5, linea parasternal sinistra. Kemudian katup mitral, yaitu pada apex jantung, yaitu di linea midclavicularis sinistra di ICS 5. Nah, pemeriksaan auskultasi sudah selesai. Nah, di sini kita menyuruh pasien untuk memakai pakaiannya kembali. Dan kemudian silakan duduk, Pak Dek. Nah, kemudian kita memberikan follow up ataupun hasil dari memberitahukan hasil pemeriksaan. Nah, di sini di pemeriksaan kita sudah selesai. Di sini dijumpai hasil yang normal pada pemeriksaan jantung adik. Tidak ada keluhan lain. Mungkin nanti kalau misalnya adik umumkan ada keluhan lain, adik bisa kembali kepada saya untuk kita melakukan pemeriksaan penunjang. Ada yang ingin adik tanyakan? Tidak, terima kasih, Dik. Nah, kemudian sini setelah pasien sudah memberikan hasil follow up kepada pasien, di sini pemeriksa membereskan alat-alat yang telah dipakai dan kemudian mencuci tangan kembali setelah melakukan pemeriksaan. Nah, begitulah cara pemeriksaan fisik jantung. Semoga bermanfaat. Terima kasih.